Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Rini Anggreni dari kelas B, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini saya akan membuat podcast bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novita Datu dari kelas B Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi, di sini kami akan membuat podcast untuk melengkapi tugas mata kuliah kami. Nah, tema yang saya angkat itu tidak asing lagi didengar oleh kalangan masyarakat dan remaja. Nah, tema yang saya maksud itu adalah narkoba. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan. Nah, narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Sedangkan istilah NAPSA adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Jadi, kecanduan narkoba ini akan menyebabkan dapat merusak saraf otak, misalnya mielin, yang kemudian menyebabkan penurunan fungsi kognitif seperti mudah lupa, tidak bisa konsentrasi, verbal, memori, dan selain itu penggunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan jiwa seperti gejala psikotik, depresi atau manik. Kebergantungan narkoba sendiri merupakan gangguan jiwa di mana ia tidak bisa mengontrol perilakunya. Nah, adapun jenis-jenis narkoba dan efeknya bagi kesehatan. Yang pertama itu adalah kokain, di mana kokain itu dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan itu seperti kecemasan atau depresi, aritmia, peningkatan denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh, nyeri perut, mual, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, kehilangan penciuman atau anosmia, terutama bila menggunakan kokain melalui hidung, dan terakhir yaitu ada HIV dan hepatitis C. Efek samping penyalahgunaan kokain seperti serangan jantung, kejang, stroke, bahkan henti nafas bisa terjadi kapan saja. Bahkan kematian akibat overdosis bisa terjadi pada penggunaan pertama kokain, terutama jika digunakan bersamaan dengan alkohol. Yang kedua itu ada ganja. Ganja mengacu pada daun bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh. Beberapa efek yang berbahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja yaitu ada gangguan kognitif atau daya pikir, gangguan pernafasan, peningkatan detak jantung, peningkatan risiko serangan jantung, dan depresi dan paranoid. Di beberapa negara, ganja dapat dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk berbagai penyakit seperti multiple sklerosis atau MS, penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun di Indonesia, ganja termasuk ilegal karena risiko penyalahgunaannya dinilai jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Yang ketiga ada ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya. Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan.
Penggunaan ekstasi juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti denyut dan jantung dan tekanan darah tinggi, otot tegan, mual, penglihatan kabur, pusing, dan berkeringat atau kedinginan. Dosis ekstasi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan serius seperti hipertermia, gangguan kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku implosif yang berbahaya, dan overdosis. Yang keempat, heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium popi yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Bahkan sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2-3 kali lebih kuat dari morfin. Selain itu, penggunaan heroin juga bisa mengalami efek samping lainnya, seperti kesulitan bernafas, flusing atau kulit memerah, disertai dengan sensasi hangat, mulut kering, mual, pupil menyempit. Overdosis heroin bisa menyebabkan penggunaan mengalami hipertensi, bibir dan kuku membiru, kaku otot, kejang, henti nafas, hingga kematian. Yang kelima, metamfetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, diantaranya nafsu makan turun, nafas lebih cepat, detak jantung lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan darah tinggi, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh, kulit gatal dan luka, mulut kering, gigi patah atau bernoda. Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan risiko tekanan HIV atau AIDS. Selain itu, efek psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar yang biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Jika sudah terlanjur kecanduan dan Anda merasa kesulitan untuk menghentikan, ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berobat. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan dokter dan menjalani rehabilitas narkoba. Selain berdampak negatif, narkoba juga memiliki beberapa manfaat dalam bidang kedokteran. Yang sering digunakan itu antara lain morfin, fentanyl, petidin, kodain, kokain, dan amfetamin, dan lain-lain. Di lingkup kedokteran obstetri, narkotika pada dasarnya juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai analgesik atau pereda nyeri, baik saat operasi, pembiusan maupun sebagai terapi. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk dari saudara Dimas. Pertanyaannya itu, dari pengertian tadi muncul pertanyaan, jadi bagaimana cara mencegah agar kita tidak tergoda narkoba? Menurut saya, memiliki pergaulan yang baik, pengetahuan, serta menyadari jika narkoba atau narkotika membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan, dan melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Nusul Akbar, di mana pertanyaannya yaitu, bagaimanakah peran orang tua agar anaknya jauh dari narkoba? Nah, menurut saya peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Peran orang tua itu sebagai pengawas atau motivator bagi anak dengan memberikan pendidikan yang bernilai moral dan spiritual, sehingga remaja akan tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dan dari pengaruh lingkungan yang negatif. Pertanyaan berikutnya dari saudari Rizka Tangko. Pertanyaan itu, kenapa artis dan pejabat publik bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba?
Apakah yang menyebabkan artis tersebut ingin mencoba-coba narkoba, padahal dia sudah tahu akibat buruk untuk kesehatannya? Menurut saya, pengakuan artis yang pernah saya baca di berita, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kemudahan akses dan uang yang dimiliki sang artis. Kedua, tuntutan pekerjaan untuk terus menjaga eksistensi dinilai memberikan resiko stres. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Sisi, di mana pertanyaannya yaitu, apakah kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa disembuhkan? Nah, menurut saya itu jadi tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kesadarannya. Seperti yang tadi dikatakan, pergaulan sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Paling penting adalah melatih diri agar terhindar dapat mengendalikan rasa ingin menggunakan lagi jika ada sesuatu yang memicu atau mengingatkan kembali mengenai zat narkoba. Begitu narkobanya tidak ada, lalu timbul efek yang tidak diinginkan seperti bola mata mengecil, nyeri otot, tulang persendian, banyak keringat dan muntah. Jadi kesimpulannya adalah jawabannya ya, pecandu alkohol atau nafsa bisa dipulihkan, akan tetapi proses rehabilitasi sampai pulih biasa 100% membutuhkan waktu mulai dari bulanan sampai tahunan. Pertanyaan selanjutnya dari Novita. Pertanyaan itu, jika orang tua menjadi pecandu narkoba dan ibunya mengandung, apakah anak yang bisa terpengaruh dan menjadi pecandu juga nantinya? Menurut saya, iya. Karena saat proses kelahiran, bayi juga lebih mudah terkejut dan gelisah. Bayi bisa mengalami gejala putus obat dan ditandai dengan tangisannya yang berlebihan, serta tubuhnya yang gemetaran. Mengalami gangguan belajar saat dia tumbuh dewasa. Juga dapat terjadi kemampuan anak untuk menghafal dan berinteraksi tergantung. Jika Anda menggunakan obat terlarang, terutama secara reguler dan sedang hamil, temui dokter dan diskusikan secara baik untuk berhenti. Ada jenis obat narkotika tertentu yang perhentiannya perlu dilakukan secara bertahap, dan bantuan medis akan sangat bermanfaat jika sang ibu telah mengalami kecanduan. Kondisi kesehatan wanita hamil tidak sama seperti wanita normal pada umumnya. Kondisi mereka lebih sensitif alias banyak pantangannya, terutama yang berhubungan dengan asupan gizi. Jadi asupan untuk selalu menjaga asupan nutrisi ketika sedang hamil. Konsultasikan kepada dokter mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Sebisa mungkin jika Anda berencana ingin hamil, pastikan tubuh dan keadaan sehat dan hindari dari zat-zat berbahaya. Seorang ibu yang baik akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk buah hatinya dan tidak akan mencelakainya. Oleh karena itu, tanamkan selalu pola hidup sehat demi mencetak generasi yang cemerlang. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah kami jawab semua. Jadi kesimpulan dari podcast kami yang bertemakan bahaya narkoba bagi kesehatan yaitu jadi kecanduan narkoba itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, apalagi sudah ketergantungan dengan narkoba tersebut. Untuk menghindari hal itu, jadi dari kita sendiri bagaimana menghindarinya dan menyikapinya. Tentu saja peran orang tua juga dibutuhkan untuk memotivasi anaknya sehingga tidak ikut dengan pergaulan bebas. Mungkin cukup sekian dari podcast kami. Jika ada kesalahan ataupun salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.